Hai guys, bersama Boy. Orang Batak marah sama Rismond. Kenapa? Rismond memang orang Batak, ya, marga Sianipar. Tapi kelakuannya, perangainya bukan orang Batak, logatnya aja orang Batak. Mentalnya, perangainya bukan orang Batak, dan membuat orang-orang Batak marah. Kita bahas dia presiden. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh. Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Macam bagaimana ya kau? Gaya kau harus ke Singapura, tapi urunan yang malu-malu orang Batak ya kau? Gak ada aja uangmu. Ingat perkataanmu, mempenjarakan Jokowi. Yakin inisiatifmu itu, Rismond? Kutek lo sama kau. Bukan karena 16 miliar itu kan, Rismond? Bukan kan? Masuk akal. Kenapa? Karena kau gak ada uang. Sampai uji forensik aja ke Singapura aja, kau urunan. Lagi BU banget kau kayaknya. Harus sampai urunan. Gak ada harga diri orang Batak kayak gini, udah tahu kau. Oke, ini lagi guys, dengarkan ini. Kalau saya nanti ditahan karena laporan-laporan semacam ini, ya ditersangkakan, ya laporan-laporan semacam ini hanya sebuah mekanisme untuk semakin membongkar boroknya hukum kita, ya. Apapun kalau sudah begini ya, kebenaran ilmiah sudah kita ungkapkan, banyak itu dicari pasal-pasal itu, ya, bahkan banyak tersedia sejumlah pasal-pasal karet itu yang bisa dipakai dipakai oleh mereka ya. Tidak perlulah pasal-pasal karet. Perbuatanmu itu sudah melanggar hukum. Yang nggak tahunya kau bahwa skripsi yang kau teliti itu salinan. Kenapa kau yakin sekali bahwa itu asli, Rismond? Kenapa, Rismond? Sementara pihak UGM sudah mengatakan bahwa itu salinan yang asli disimpan di tempat yang aman. Yang bagaimana ya kau, Rismond? Oke, beberapa orang Batak yang langsung mengestits Rismond. Waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kau ya? Rismond mempermalukan halak kita saja kau. Kenapa? Saya katakan demikian, kau ahli abal-abal. Ada dasar saya menyebutkannya. Ketika kau menertawakan bersama Roy Suryo, ijazah Jokowi sudah menggunakan Times New Roman yang belum ada, kau bilang tahun 1985. Faktanya kau buka, Rismond. Itu sudah ada tahun 1931. Dan Times di London itu sudah menggunakannya secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1932. Mau ngomong apa lo? Lo modal cakep. Modal cakep kau, Rismond. Banyak kali tahu kau. Mempermalukan kenal kita saja kau. Sok-sokan kau. Kau bilang bukan gampang. Bukan gampang memenangkan persoalan ini. Kau akan dipenjara kau, Rismond. Mampus kau. Biar cita-cita kau terkabul. Ketika kau meninggal, dibacakan
risalah kau, tapi bukan dibilang pejuang keadilan, tidak. Pejuang fitnah halak kita, itulah kau. Catat ya Resmond ya. Saya nyatakan kau bakal masuk penjara. Udah, karena kau menebar informasi palsu. Kau seolah ahli bersama si Roy Suryo. Kau bilang belum ada Times New Roman pada tahun 1985. Kau buka wawasan kau. Jangan dibutakan dengan uang kau. Akan aku jelaskan kenapa orang Batak marah sama Rismond. Oke. Orang kedua, guys. Ini ya, biar saya kasih tahu ya. Ada prinsip orang Batak. Biar kambing di kampung sendiri, tapi banteng di kampung orang lain. Nah, itu prinsip orang Batak. Tidak pernah ada orang Batak mau mengajak lawannya atau seterunya berkelahi di kampungnya sendiri. Tidak ada itu orang Batak seperti itu. Dan tidak ada orang Batak itu, apalagi mengajak. Jumpai saya di Tanah Batak katanya. Mana ada orang Batak seperti itu? Manusia Japurut itu. Tahukah manusia Japurut? Sama seperti anjing. Kalau anjing hanya berani menggonggong di depan rumahnya saja. Hanya berani menggonggong di halaman rumah tuannya saja. Itu anjing. Tidak ada orang Batak itu. Jumpai saya di Tanah Batak katanya. Mana ada orang Batak seperti itu? Anjing itu. Seperti itu. Biar saya kasih tahu ya, kau itu anjing atau Japurut atau pantai. Oh my god. Anjing, narasi anjing. Betul juga ya. Teman-teman mungkin ini ingat ya, masih ingat ya, ketika kemarin Hercules ya, atau perwakilan dari Gripjaya, si Rasman mengatakan kepada si Rismond, ditanggapi oleh Rismond seperti ini. Kalau berani kau datang ke sini, kau ke kampungku kau. Makanya dibahas oleh bapak ini seperti ini. Jangan kayak anjing kau. Anjing itu gonggongnya itu di pekarangan rumahnya saja. Ketika pun orang nanti masuk ke rumahnya, kebanyakan anjing itu langsung diam. Kau yang mana kau, Rismond? Tapi narasi anjing itu parah sih. Rismond. Anjing. Maksudnya narasi anjing ini tolong diklarifikasi lagi ya. Ya. Aku heran sama kau. Logatmu itu kayak masih Batak sekali. Tapi S1, S2 di UGM-nya kau. Ya minimal berubahlah logatmu lah, Rismond. Aneh-aneh aja kau. Nggak jelas kau. Udah tahu 4 tahun. Plus 2 tahun mungkin S2. Masa logatmu masih Batak sekali? Tahe. Lekal apa? Lampet. Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini kita membahas bahwa Bapak Jokowi hari ini, kalau saya tidak salah, melaporkan secara langsung tentang polemik ijazah yang dituduhkan oleh Rismond Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa yang terus menerus dan masif sampai mereka pergi ke Jogja, ke UGM dan lain sebagainya dan gerombolannya. Dan sekarang Bapak Jokowi sudah tidak tahan lagi dan melaporkan langsung. Kena lo, Lae Sianipar. Lae Sianipar, saya mempertanyakan gelar doktor Anda yang Anda bilang Anda bergelar doktor ahli forensik. Setahu saya, Lae Sianipar, kalau Anda mengklaim diri Anda sebagai ahli forensik, doktor yang boleh meminta Anda untuk memberikan pendapat tentang keaslian ataupun sesuatu itu hanya diminta oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan,
ataupun negara meminta Anda secara resmi. Karena Anda ahli. Dan Anda kali ini menggunakan keahlian Anda untuk menganalisa ijazah yang beredar. Jadi Laisyanipar, Anda membuat malu orang Batak. Anda mengklaim diri Anda sebagai ahli forensik dan Anda mengatakan Anda tamatan UGM dan bergelar doktor lagi. Entah-entah Anda masa gelar doktor Anda bertanyakan. Bagaimana mungkin Anda menganalisa sesuatu ijazah yang mana sampel ijazahnya bukan ijazah asli yang dimiliki atau yang dipunya Bapak Jokowi. Anda menganalisa, menyimpulkan lagi, luar biasa Anda menganalisa, menyimpulkan ijazah yang diposting oleh seseorang, ya, ada seseorang yang memposting ijazah di medsos, ya, itu yang Anda analisa, ya, luar biasa gelar doktor Anda, Laisyanipar. Sudahlah, siap-siap Anda masuk bui Laisyanipar. Sudah dibilang hari itu. Jangan lawan orang baik. Orang baik jangan dilawan Laisyanipar. Mungkin Anda sakit hati nggak dapat jabatan atau apa, saya nggak tahu lah urusan Anda. Ini Anda lawan orang baik. Anda nggak mengenal yang namanya suku Jawa, orang Solo. Apa Anda tidak tahu politik Pak Jokowi? Bapak Jokowi itu asli Solo, ya. Dia bukan seperti kayak kita orang Batak, suku Batak yang keluar-keluar kalau udah hebat, keluar-keluar kebanyakan karena sudah doktor Anda, keluar-keluar Anda menunjukkan jati diri Anda, ya, supaya Anda orang bilang, oh Laisyanipar, Rismon Laisyanipar orang hebat, ya, hebat doktor, dia bisa terkenal. Kan itu kan di otak Anda kan Laisyanipar. Tapi kali ini kena batunya Anda. Mungkin Anda terlalu sering arogan. Ya, kena batunya Anda. Kau ikutilah si Roy Suryo itu. Kau ikutilah si Roy Suryo itu. Kali ini kau masuk kau, ya. Bagaimana mungkin kau Laisyanipar menyimpulkan sesuatu, menganalisa sesuatu yang mana yang kau analisa itu bukan ijazah asli yang terverifikasi. Aduh, respon. Oh my god. Dan kau masih kekeh untuk kau itu benar. Aku kasih tahu bang kau, ya. Orang Batak itu ya tahu berterima kasih. Apalagi coba lihat jejak digital Jokowi kepada orang Batak. Minimal janganlah dulu berbicara tentang banyak hal. Tahu berterima kasih aja dulu. Kalau orang memang tahu berterima kasih, nggak akan ada keluar sampai kata-kata dipenjarakan kau, diasingkan kau. Apa itu? Nggak ada. Dan dikonfirmasi oleh Bapak itu. Itulah saya saking bangganya dan saking mencintainya suku saya, yaitu suku Batak. Kenapa saya geram dan mau marah melihat ada sekelompok suku-suku Batak yang terus-menerus gak habis-habisnya menyerang, menghina Bapak Jokowi dan keluarganya. Saya ulangi sekali lagi. Saya sangat geram melihat ada beberapa suku saya yang dari suku Batak yang terus-menerus menyerang dan menghina Bapak Jokowi dan keluarganya. Yang lagi viral ini jelas Rismon Laisyanipar. Kenapa saya geram dan mau marah lihat mereka yang berasal dari suku Batak terus-menerus menghina, menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya. Waktu saya membuat film itu, saya memang mempelajari dan menghayatin betapa tingginya budaya suku saya, suku Batak.
betapa hebatnya leluhur saya. Sehingga banyak sekarang suku-suku Batak yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, karena diberikan Tuhan berkat yang melimpah. Sekarang kenapa saya geram sama suku saya yang terus menerus menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya? Ada hal yang mereka tidak pahami, filsafat orang Batak yang sangat tinggi. Apa itu? Orang Batak itu selalu dibilang anak niraja. Saya ulangi sekali lagi. Orang Batak itu selalu dibilang anak niraja. Selalu dibilang boru niraja. Makna kata itu bukan hanya asal sebut. Itu mengandung makna yang dalam dan harus diterapkan bagi semua suku Batak. Anak raja. Apa itu syarat untuk menjadi seorang anak raja? Syaratnya seorang anak raja pastilah tahu berterima kasih kepada orang yang membantu kerajaannya atau daerahnya. Sekarang saya mau tanya kalian semua suku Batak yang membenci Jokowi. Hanya Presiden Jokowi lah yang ada di Indonesia ini yang paling banyak datang ke Tanah Batak. Itu. Hanya Presiden Jokowi lah yang ada di Indonesia ini yang paling banyak membangun Tanah Batak. Dan satu lagi, hanya Presiden Jokowi lah yang masuk ke dalam keluarga besar Batak. Menantunya orang Batak. Dan Bapak Jokowi telah dibuat marga. Jadi masalah urusan Jokowi yang lain saya tak peduli. Saya hanya peduli kepada pemimpin di negara ini yang mau membangun tanah leluhur saya, yaitu tanah Batak. Paham kalian situ? Seharusnya orang-orang Batak berterima kasih kepada Jokowi terlepas kekurangannya. Dan seharusnya orang Batak berada di paling garda terdepan. Saya ingatkan sekali lagi, kita suku Batak harus berada di paling depan untuk pemimpin Indonesia ini yang mau peduli sama Tanah Batak. Oke saudaraku, Horas. Horas lah, mantap. Mantap. Ini baru namanya memantik semangat. Nggak kayak Egi. Happy. Rismon, ini untuk kau. Kecuali Jokowi korupsi. Kecuali Jokowi terbukti melanggar hukum. Melanggar pidana. Mungkin kau tampilkanlah semua apa yang Pak Jokowi buat bagi tanah kita. Tanah Batak. Ini perkara ijazah palsu yang kau ikut-ikutan hanya disemburkan oleh tahu kelompok mana? Kelompok HTI, FPI yang benci akan toleransi. Sementara kita orang Batak ya. Orang Batak itu minoritas di bangsa ini sebenarnya. Karena beberapa kali saya sendiri guys, walaupun saya tinggal di Sumut ya, lingkungan saya itu hanya tiga dari 20 rumah yang orang Batak. Saya mengalami pembulian karena saya Batak. Dibilanglah Batak krewak. Teman-teman mungkin paham itu. Kalau warga Sumut pasti paham istilah ini. Batak krewak. Wih, najis. Saya ngalamin itu guys. Mungkin bertanya, Bang, kok bisa Bang lebih banyak nggak orang Batak? Karena waktu saya kecil, waktu itu zaman transmigran tuh banyak banget yang ke Sumut. Saya mengalami itu. Dan Pak Jokowi ya begitu mencintai Batak, tanah Batak. Kau tahu Danau Toba itu seperti apa disulap Pak Jokowi. Bahkan waktu itu Danau Toba dijadikan tempat prioritas dalam hal renovasi.
Biar kau tahu, Rismon, ketika Danau Toba menjadi magnet tersendiri bagi wisata, mereka akan banyak orang ke Tanah Batak. Otomatis ketika mereka ke Danau Toba misalnya, mereka akan mengenal budaya Batak, rumah Batak, pakaian Batak, tarian Batak. Kau nggak nyampe situ otakmu kan? Karena kau fokus 16 miliar. Malu kami. Masih ada orang Batak dukung kau. Iya Tuhan. Malu-maluin. Makasih Bapak pengacara yang sudah mewakili dengan nada yang keren banget. Saya merinding loh pas semakin terakhir. Gak sia-sia saya meriak Bapak ini. Baru kau bilang sama yang lainnya, kalau berani kalian sama aku, mari ke Tanah Batak. Kau ngapain memakai kami untuk menjadi tamengmu? Kurang ajar. Begu. Mantep nih. Kurang ajar nih guys. Memang harus dipenjara memang orang ini. Harus dipenjara. Nggak ada kata damai. Nggak ada kata damai. Bisa-bisanya segampang itu dia ngomong penjarakan Jokowi, asingkan Jokowi. Kan kurang ajar. Kurang ajar banget nih. Yuk, rakyat Batak, saya nggak mau provokasi, tapi kita punya sikap. Jangan dukung orang Batak yang nggak tahu berterima kasih. Yang padahal dia sendiri nih, lama kuliah itu di UGM. Nggak di Tanah Batak. Coba, sumbangsi dia apa bagi Tanah Batak? Si Rismon, apa? Dibanding Jokowi. Coba apa? Sempat aja ada yang bela. Ya, coba, WhatsApp saya. Apa pendapat kalian, kenapa Rismon harus dibela? Khususnya orang-orang Batak. Ini ada WA saya. WhatsApp saya. Apa alasan kalian wajib mendukung Rismon ketimbang Pak Jokowi? Ayo kita berdebat di WhatsApp. Thank you guys. Bye-bye.